Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku aku berikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sekian jauh pembacaan kitab Injil. Yang berbahagia dalam mendengar firman Tuhan dan melaksanakan hidupnya sehari pas sehari. Haleluya. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya oke? Ada yang flu nggak? Kalau ada flu kita sisihkan nggak ya? Hari ini bulan Gospel kita akan bicara tentang Yesus yang peduli. Nah, pada satu hari ada seorang pemuda datang pada saya dan berkata, "Pak, kayaknya di berbagai gereja ada orang-orang muda yang pindah ke tempat lain, ke gereja-gereja lain yang mereka lebih cocok. Kenapa ya Pak?" Saya bilang itu tergantung orang mencari apa dari gereja. Tapi pertanyaan itu membuat saya jadi mikir. Dan lalu saya pikir ketika dia bertanya lagi, memang gereja yang sukses memenuhi kehendak Tuhan sesuai misinya. Dan gereja itu memang membuat orang lain kepingin bergabung. Ya, gereja yang macam apa sih kata dia. Ya kita kan udah tahu ya, banyak sekali orang pindah dari gereja mainstream atau aliran utama pindah ke Injili. Injili pindah mungkin ke karismatik. Karismatik pindah ke gereja apostolik, nanti bosan dia balik lagi. Yang paling besar tuh gereja bukan GKI atau HKBP, GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Nah pertanyaan pemuda itu jadi membuat saya mikir, akhirnya saya katakan mungkin nggak ini jawabannya. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dimana kita masuk, kita merasa relasi dengan Tuhan begitu intim. Lalu orang lain juga hangat pada kita, menerima kita, lepas kita nih orang kayak apa. Lalu gereja itu ada pertama relasinya baik, tapi kemudian juga gereja itu membuat kita mengalami transformasi atau kita belajar bertumbuh. Kita berubah dalam karakter kita berubah dalam komitmen kita, kemampuan kita, bahkan belenggu-belenggu bisa hilang. Gitu. Ya, lalu saya pikir ya kalau gereja begitu banyak ya, relasinya enak, hangat, gereja keluarga biasanya. Lalu juga di dalam tuh orang mengalami transformasi dikit-dikit lah. Ya ada ya, kecuali kalau buat dagang sih enggak lah ya. Itu karena dunia sana beda katanya. Tapi apakah cukup gereja itu? Buat kita demi kita? Enggak. Tapi gereja yang terbaik selain orang mengalami relasi dengan Tuhan, dengan dirinya orang lain. Dia mengalami transformasi, tapi yang ketiga. Gereja dan setiap orang di sana sebagian besar menjadi inspirasi. Buat keluarga, buat tempat kerja, di dalam gereja dan di masyarakat. Saya katakan begitu masih pemuda itu. Terus dia bilang, "Bener Pak, kayaknya itu yang dicari." Problemnya banyak gereja-gereja besar, anak muda yang datang merasa tersisih. Diabaikan, tidak diterima. Kita rindu dengan suara Tuhan, datang sana yang dibicarakan orang bukannya senyum apa. Kok datang ke gereja pakai sepatu olahraga dan celananya sobek-sobek kata dia. Ya zaman sekarang celana sobek-sobek itu kan buat orang muda justru hot itu kan ya. Yang disebut urban fashion atau street fashion street mode ya, model begitu. Itu yang dipersoalkan, saya hilang keinginan ini. Saudara memang tidak mudah ya menjadi orang yang bisa menerima, peduli sama semua orang. Masyarakat kita memang melatih kita untuk memisah-misahkan orang, memilah-milahkan. Kalau orang ini kaya gitu ya, pendidikannya tinggi, tampilannya cantik ya, dan atau menarik.
dan lulusan luar negeri. Wah, semua orang mau dengar dia nyambut dengan baik begitu ya. Tapi kalau orang ini biasa-biasa, kadang-kadang minta tolong, ya kita terima tapi ya kita tolerir aja. Tapi kalau ada seorang menimbulkan banyak masalah, mulutnya nggak enak, tampilannya jelek, terus dia juga pemalas mungkin juga karirnya nggak beres dan lain-lain, kita rasanya orang kayak gini mesti dijauhin aja deh, disingkirkan, diabaikan. Itulah hukum masyarakat, apalagi di Asia yang sangat feodalistis dan paternalistis, termasuk di gereja. Apalagi kalau orang itu jahat, menyusahkan, culas, menimbulkan suasana buruk, udah deh, pinggirin aja dan kita tidak merasa itu salah. Bahkan di rumah juga kita banding-bandingkan anak, bukan? Waduh, kamu hebat, kayak papamu. Pinter, dapat berapa angkamu? 95. Hebat papa. Kamu berapa angkanya? 73. Ya, kayak mamahmu aja. Yang begitu tuh orang dibanding-bandingkan. Yang ini difavorit, ini disisihkan tanpa berasa. Dan banyak di tengah itu orang menjadi sepi, sedih dan lain-lain. Sekitar 40 sekian persen anak muda Kristen mengatakan gereja gak ramah buat kami. Sedih ya. 14,6% mengatakan pernah memikirkan untuk bunuh diri. Kurang lebih gitu angkanya. Orang Kristen. Dan 3,2% pernah mencoba. Sekali lagi kenapa? Kami khawatir masa depan. Gak ada yang peduli sama kami. Jadi gak baik-baik aja nih ceritanya nih ya. Angka perceraian juga akan meningkat tinggi di semua pihak. Nah, apa yang mesti seharusnya kita lakukan terhadap orang-orang yang seperti itu? Orang yang memang berpotensi menyusahkan. Mungkin cerita Sakeus ini akan menjadi hal yang menarik buat kita. Siapa yang gak kenal ya di Alkitab dan sekolah minggu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia gitu ya. Yang dibicarakan itu si pendeknya gitu. Di dalam firman Tuhan tadi kita baca, Sakeus itu jabatannya kepala pemungut cukai. Saya nggak tahu lah. Saya pernah khotbah di Departemen Direktorat Pajak di Selipi sampai di dekat Semanggi sampai wah ini kantor hebat banget, bagus banget. Kalahnya konsistori kayu putih. Bagus begitu ya. Nah, di zaman dulu kepala pemungut pajak adalah seorang yang dinilai orang beda dari zaman sekarang. Nama Sakeus sendiri berarti seorang yang jujur dan bersih atau murni. Tapi di zaman itu seorang pemungut pajak dilihat sebagai orang apa? Ini pengkhianat bangsa. Karena dia kerja sama-sama Roma, kerajaan Romawi, melihat orang dan kenal, karena di kota itu dia kenal tiap orang punya kekayaan, dia menjadi kolaborator untuk minta pajak dari orang. Lebih dari itu, dia bisa meningkatkan pajaknya. Mestinya kenanya 100 domba, dia bilang 113. Lebihnya untuk diri dia sendiri. Ya, ini menarik sekali ya. Dan karena itu dia disebutnya kaya. Seorang pemungut pajak kaya. Udahlah kalau bagi orang Yahudi, ini orang kelasnya sama dengan perampok dan pencuri serta pelacur. Dan orang pemungut pajak seperti itu di zaman dulu tidak dilibatkan secara sosial. Kalau ada pesta besar nggak diundang, kalau ada upacara agama tidak diajak masuk. Karena apa? Mereka adalah dilihat sebagai sesuatu yang kotor, membawa kekotoran dalam hidup. Ini dia ya. Jadi boleh dikatakan dia seorang yang secara sosial dibenci, diasingkan walaupun dia kaya. Kaya ini. Ditambah lagi punya masalah lagi. Kenapa dia begitu ya? Orang itu. Kan orang Yahudi sebenarnya sangat bangga dengan keyahudiannya. Berani mati demi identitas. Kenapa dia mau kerja sama pihak luar untuk dapat keuntungan diri sendiri? Kita nggak tahu secara psikologis persisnya apa. Tapi kita duga-duga. Menarik sekali ya. Disebut badannya pendek. Menjadi orang pendek. Kita bangga kalau punya anak. Waduh badan terus makin gede ya. Cucu saya segede gini. Waduh. Naik sepeda ke Pulau Gadung mana? Ini dia. Bangga lihat gede gitu ya. Tapi kalau punya anak kita gedein. Orang lain anaknya segini-segini. Dia tetap aja segini. Lu makan yang bener dong. Atau mulai nyalain istri. Salah dari mana? Di keluarga gua gak ada yang kayak gini. Jangan-jangan di keluarga lu gitu ya. Dan dibully orang dari kecil. Ambil dong. Gak sanggup. Orang lain bisa kok kamu gak bisa.
Pasti dikata-katain sama orang, lu dosa apa sampai kecil gitu. Dan orang tua aja pikir, ini kena kutuk apa nih, gak gede-gede ini anak. Nah ini dia nih. Jadi kemungkinan besar si Sakius besar dengan perasaan aku tidak berharga. Ya, buat apa sih hidup? Aku ditolak orang. Orang tua juga ngomongnya gak enak-enak. Kalau punya kakak mungkin, kakakmu kok bisa gede, kamu segede gini, dosa apa? Karena itu, tapi orang ini tidak mau kalah rupanya. Nanti kita lihat, ketika ada halangan kamu kalah, oke badanku kecil. Oke orang kata-katain aku, tapi ada satu yang ku bisa lakukan. Dia cari celah dan peluang, dia dapat. Dia tukang pajak dan jadi kaya. Gue boleh pikir kecil apa tapi gue kaya. Nah ini dia. Dibenci orang masa bodoh kaya. Saudara kaya itu artinya apa yang dimiliki, apa yang diperoleh tiap bulan melebihi apa yang kita butuhkan. Ini dia. Ya. Nah ini menarik sekali. Tapi toh nyatanya powernya gede, posisinya besar, penghasilannya luar biasa. Tapi badannya pendek, problem lain secara sosial dia disingkirkan orang. Secara agama benar-benar manusia tersisih. Sudah distigmakan orang brengsek, gak benar. Jadi ini dia latar belakangnya. Namanya si murni, namanya si bersih dan jujur. Hidupnya gak jujur. Tapi dia mencapai apa yang dia mau mungkin barangkali. Dan dia terikat oleh itu. Saudara jadi orang kaya bisa enak bisa gak enak ya. Saya sih belum pernah jadi orang kaya gitu ya. Ya Anda mungkin punya dolar banyak, punya rupiah banyak, punya apa. Kalau saya yang paling banyak emas. Dari mulai sekolah dulu emas saya tuh banyak banget. Jadi sekarang gold naik begitu rupa, saya yang paling untung. Mas Tohir ada, Mas Wowo ada, Mas Tanu ada. Teman saya emasnya banyak banget. Emas yang gitu yang gak bisa dijual. Gitu ya, Mas Wahyudi dan lain-lain. Tapi yang paling menarik, ini dia punya banyak. Tetapi dia tidak puas dengan dirinya begitu. Tidak jadi lupa dunia. Dia perhatikan apa yang terjadi di tengah dunia. Dan satu hari dia dengar banyak tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus, siapa sih ini orang Yesus itu. Maka dia dikatakan ingin melihat Yesus. Siapa sih Yesus ini? Jadi orang ini adalah orang yang memang cukup mau belajar. Hebat ya. Ya. Kalau zaman sekarang dia sudah belajar AI pakai chat GPT. Siapa itu Yesus gitu. Ya kan chat GPT udah bisa gitu ya. Siapakah Yesus itu? Tetapi dikatakan firman Tuhan di sana. Dia tidak bisa terhalang oleh orang banyak. Karena badannya kontet pendek. Tapi dia tidak nyerah. Mungkin orang-orang happy ya. Lu boleh kaya, lu boleh berkuasa. Di sini kita lebih berkuasa, lu kagak bisa lewat aja. Tapi dia lari lebih dulu dari orang. Udah bisa memperkirakan Yesus mau jalan kemana. Dia naik pohon ara. Saudara, kata-kata itu sederhana. Tapi sebenarnya itu satu hal yang orang Yahudi suka ngomong begitu. Di belakang itu ada artinya. Naik pohon, orang pendek, pimpinan. Bisa membayangkan gak? Kalau orang hebat seperti Pak Martin naik pohon gitu. Cuman untuk kedengerin khotbah, ketua majelis. Bisa jadi ini kayak monyet gitu. Dan dia mau begitu. Sakius berani bayar harga untuk apa yang dia inginkan untuk lihat Yesus. Kenapa? Ini kalau istilah modern FOMO barangkali ya. Fear of missing out. Takut kehilangan, ketinggalan apa yang terjadi. Jadi bukan hanya ingin tahu. Tapi dia berani berupaya. Jadi orang ini memang seorang yang pejuang hebat ya. Growth mindset katanya. Mau bertambah pengetahuan terus. Dan berani melakukan apa saja demi mencapai itu. Tapi menarik sekali. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus lewat. Sakius cuma pengen lihat. Dia terkejut ketika Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas. Tuhan Yesus datang di kota itu banyak urusannya. Banyak orang yang membutuhkan dia. Banyak murid-muridnya yang mungkin pengen bicara sama dia. Tapi di ayat kelima Yesus melihat ke atas. Dia memperhatikan justru orang kecil ini. Di tengah banyak yang harus dia perhatikan, ini dia memperhatikan orang ini. Dan dia ajak bicara. Jadi prakarsa untuk berhubungan dengan Sakius dimulai dengan Tuhan Yesus. Segeralah turun. Berarti sebenarnya saat itu Tuhan Yesus menunda perjalanan dia. Langkahnya stop. Segeralah turun.
Jadi Tuhan Yesus memberi tempat dalam hatinya bagi Sakeus di tengah urusan yang begitu banyak, di tengah kalangan mengharapkan macam-macam. Bahkan lebih menarik lagi. Kalau Sakeus kaget tentunya, segeralah turun. Kenapa? Apa kau menghina atau gimana? Disuruh turun. Tapi ada kata berikutnya, aku ingin menumpang di rumahmu. Saudara, menumpang bagi orang Yahudi artinya apa? Saya tidak akan menumpang di rumah orang yang tidak diterima masyarakat. Saya pernah di satu kota di GKI yang kecil, saya nggak mau sebut, Jawa Barat. Diminta khotbah di sana, saya menumpang, majelisnya pada waktu masih ribet dah. Dia rupanya lupa menyediakan hotel lah. Ya, saya menumpang di rumah satu warga jemaat. Besokannya dimarahin, Pak jangan, orangnya tukang ngomongin orang. Nanti Bapak dengar yang jelek-jelek tentang kita. Orang itu tidak disukai gereja. Jadi kalau Tuhan datang mau menumpang di rumah seorang, arti Tuhan menganggap kamu layak. Kamu layak. Jadi sebenarnya pesan Tuhan Yesus tanpa banyak bicara itu cuma satu. Orang boleh menolak kau, boleh menyisihkan kau. Orang boleh nggak kau berdosa, egois, pengkhianat apa. Bagi saya kamu cukup layak. Kamu tidak bisa menghalangi aku untuk menyentuh kehidupanmu. Kamu tidak bisa menghalangi aku hadir dalam hidupmu. Orang lain juga tidak bisa. Kamu tidak bisa menolak aku menyatakan cintaku. Kasihku kepada kamu. Lepas orang nganggap apa. Dan kata Tuhan Yesus segera turun. Dan ayat berikutnya segera Sakeus benar-benar turun. Tidak mempertanyakan kenapa saya. Ini benar apa jebakan atau mau mentertawakan. Syukurlah dia bukan BPBJ atau majelis jemaat. Kalau majelis jemaat tentu dia pertimbangkan. Ini benar apa enggak, dia rapat dulu tuh panjang. Sebelum turun. Ini enggak, dia segera turun. Ya memang majelis jemaat BPBJ kerjaannya memang membuat pertimbangan, menganalisis. Ini enggak, langsung turun. Jadi menarik. Orang ini orang pinter. Bergaul dengan orang pinter dan berkuasa. Mestinya kan pakai hitungan banyak. Apalagi pajak. Yang paling banyak hitungannya adalah akuntan, ahli pajak, sama satu lagi orang asuransi, baru saya tahu itu. Jago ngitung semua. Tapi ini dia nggak pakai otak waktu itu. Hanya pakai intuisi. Disuruh turun emosi. Waduh terima kasih saya datang. Menyambut dengan itu. Benar dia pendek dan berdosa. Tapi Yesus menerima, memperdulikan semua yang dia rindukan. Itu responnya Sakeus turun. Tapi respon orang lain bersungut-sungut, ngomelin dan mengkritisi Yesus. Kok orang kayak gitu diperhatikan? Kok orang kayak gitu kan orang berdosa, nggak tahu malu. Nanti orang ngomong apa? Dan seterusnya. Tapi ada respon berikutnya dari Sakeus. Tuhan, setengah hartaku kuberikan bagi orang miskin. Saat itu dia menunjukkan saya peka di dunia ada yang miskin dan kaya. Dan saya mau menjembatani itu. Yang kedua, kalau ada orang ketipu, ku ganti 4 kali lipat. Buset 400% saudara-saudara. Wow. Gede loh. 400% itu. Berarti hari itu Sakeus yang kaya kemungkinan akan banyak hartanya habis. Karena pasti dia banyak tipu. Berarti dia akan menjadi orang biasa saja. Itulah titik balik di dalam hidup dia. Karena Tuhan menyentuh dia. Dan Tuhan berkata, hari ini kau anak Abraham juga. Ada keselamatan di rumah ini. Nah ini menarik ya. Ini menarik. Kembali pada apa yang kita bicarakan di semula itu. Bahwa di tengah masyarakat kita terbiasa memilah-milah orang, memisah-misahkan. Dan orang yang dianggap berdosa, merugikan, timbulin masalah. Jauh-jauh ada deh, jangan kesini dah. Ya. Apalagi nanti kalau gereja ya. Cukup 2 orang yang tosik aja bisa bikin pusing kepala katanya. Udah dah, dia jangan kasih jadi guru sekolah minggu. Jangan kasih kemana-mana. Udah, dia jangan kemana-mana aja. Jadi asar juga bikin orang mau datang. Biasanya suka begitu gitu ya. Biasa, tiap tempat pasti. Tapi menarik Tuhan Yesus ini ya. Dia tidak gitu. Dia justru orang kayak Sakeus itu dia jamah. Dia hadir di dalam hidupnya Sakeus. Batas-batas sosial, batas agama, ekonomi, dan tampilan orang dirontokkan sama Tuhan Yesus. Aku mau masuk hidupmu, kamu tidak bisa menghalangi aku. Ini yang dia lakukan. Dan Sakeus benar-benar mengalami titik balik. Menemukan jalan baru dalam hidupnya. Dan melangkah di sana. Bahkan membuang hal-hal yang tadinya dia andalkan dan dianggap bermakna.
yang ternyata haram. Sangat menarik ya. Saudara, kalau ya itu tidak mudah ya. Dari seorang yang tidak punya apa-apa, pegangan cuma harta. Sekarang dia lepas. Sedangkan orang Yahudi sudah menganggap dia jelek aja pokoknya. Udah disisihkan, dibuang. Tapi buat dia, ini kulakukan karena Kristus. Nah, gampang gak sih melakukan hal itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Saudara, akhir-akhir ini saya sangat terganggu di berbagai gereja, berbagai sekolah saya dapatkan banyak orang kena pinjol. Ya, pinjaman online. Ya pinjamnya mungkin cuma 5 juta, totalnya aja 15 juta aja. Ya, apalagi malam nonton TikTok, my father is billionaire, my wife is hidden billionaire. Nonton 16, 1, 2, 3, top. Nonton dulu, mula-mula Roblox mungkin, TikTok kan film-film lucu. Terus terusan lagi 4 lagi, sekarang ada kami. Pencet aja 80 juta sekian ya. Tawarannya begitu hebat. Dan orang klek. Dan itu banyak di mana-mana. Termasuk mungkin di tengah kita dan Kayu Putih. Dan berbagai gereja lain dan guru. Nah satu hari ada kasus seperti itu yang datang dan kita hadapi. Dan orang itu kalau tidak ditolong. Dari keluarga yang sederhana. Sekolah dengan susah payah. Tinggal sedikit lagi, 2 bulan lagi. Mengalami beban berat seperti itu. Saya ada dana untuk itu. Problemnya dana itu adalah. Saya sangat butuhkan untuk diri saya juga. Nah ini dia. Lalu saya minta nasihat sama seorang teman yang baik. Dan jawaban teman, lu kalau begitu lu kasih ke dia, nanti juga dia kenal lagi, balik lagi ke lu, nol dirinya. Oke, jadi apa? Jangan diladenin. Ya, itu biar dia tahu konsekuensi tindakannya. Hukum tabur tuai. Alkitab lu, hebat. Tapi pokoknya jangan bantu. Yang orang kedua, kamu sendiri butuhnya apa? Gini. Kebutuhanmu kan itu urgen. Nggak bisa kamu lalaikan, nanti dampaknya apa? Jangan. Oke, yang kedua, ya ingatlah ada bagian Tuhan bagianmu. Waduh, ilmu Tuhan lagi di bawah. Tapi pokoknya jangan bantu. Ya. Yang ketiga, banyak nipu begitu Pak. Nanti juga ketipu lagi. Kasih aja dikit. Nah kalau dia punya utang 20 juta, kasih 5 juta. Percuma 15 juga nanti naik 20 lagi toh. Gimana ya? Dan bahkan ada yang menasihat saya, dasar bapak ini bego. Yang bener lah, bego, bla 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 bla. Bapak aja berapa kali saya lihat makan di Bahari. Loh saya seneng dengan Bahari. Sayur asam di Bahari cuma 12.000. Kalau di Teko jadi 30.000. Coba di Saint Moritz 100.000. Padahal isinya sama, kacang melulu. Sama daun salam saya bilang itu. Pendek kata, semua mengatakan don't help. Tahu batasmu. 7, hitung-hitungan. Tapi ada satu orang yang berkata begini. Kalau 10 orang datang minta tolong, mungkin yang benar 3, yang 7 nipu, ngebohongin. Apalagi pendeta dia rasa gampang ditipu. Ya. Nah. Tapi Bapak berikan, lalu Bapak tolak semua, hitung-hitung jadi tolak semua. Ketika Tuhan berikan orang yang sangat butuh, 3 itu tidak Anda sentuh, dapatnya 0. Tapi kalau misalnya Anda bantu, memang mungkin ketipu. Tapi 3 itu mungkin mengalami hidup baru, kayak Sakeus. Dan kata-kata yang paling gak enak adalah ketika membantu orang dengan apa yang kita miliki terbatas. Ini penting buat diri kita dan gereja. Sebenarnya Tuhan sedang menguji berapa jauh kita mau mengandalkan Dia. Sebab apa yang penting akan hilang, percayalah Tuhan memberikan yang lebih besar. Berani enggak? Kata-kata itu juga dari seorang anak umur 30-an. Anggota keluarga kami. Dan malam itu saya pikir, waduh ada yang begini di generasi orang Kristen. Syukur. Tapi jadinya gimana? Bantu jangan. Tolong bantu pikirin dong. Bantu apa jangan? Saudara, dalam bulan Kaspel ini, menyentuh yang susah, yang terabaikan, yang berdosa, mungkin yang di gereja tertentu orang bercerai langsung dianatemakan, wah rasanya jelek begitu ya. Nah, kalau orang cuma single parent dikata-katai, orang gagal kerja berapa kali dihina dan seterusnya. Tapi ada gereja yang tidak begitu juga. Bahkan siapapun juga, apapun diri Anda,
kau tidak bisa menghalangi Tuhan mengasihi engkau melalui aku. Mungkin tidak aku memberi banyak, tapi aku hadir bersamamu. Karena itu marilah kita pikirkan dalam bulan kasih, bukan bikin program sana, program sini, program sana. Itu penting. Tapi yang terutama adalah ini masalah hati kita. Maukah kita punya hati yang menyentuh mereka yang dianggap sampah, dianggap kotor, tidak layak, jauh di sono dan bahkan bisa merugikan kita. Maukah kita punya hati seperti Kristus? Yang kedua, maukah kita beda dari orang lain dalam memberi diri dan menghentikan perjalanan kita. Mengejar ini dan itu berhenti ketika ketemu orang yang lebih susah dari kita. Mungkin di tengah keluarga kita ada orang yang begitu kesepian, yang merasa tidak ada teman, tidak yang peduli. Mungkin di tengah kerja kita, mungkin anak buah kita atau atasan kita, atau bahkan orang kaya. Saya pernah punya trauma dengan orang-orang kaya. Karena pada usia 14 tahun ayah saya dipenjara. Karena dia satu partai dengan Pak Sumitro Joyonegoro. Betul ya Joyonegoro apa? Enggak ingat lah Pak Sumitro. Satu partai. Pak Jumo. Iya. Apanya sih itu? Teman saya. Nah, tapi yang paling menarik adalah tanpa salah dipenjara 2 tahun. Dan merasa menjadi orang yang dipinggirkan, disisihkan, dikatai oleh guru, sama teman-teman, sama keluarga. Dan rata-rata yang menghina kita orang kaya. Sehingga saya merasa orang kaya itu udah ada dijauhi aja deh. Tapi ketika menjadi pendeta muda, mengalami kasus di mana orang-orang kaya sharing story. Baru-baru ini apalagi, orang yang duitnya udah gak ada ukuran. Kok ketika dia share baru saya sadar, mereka juga ada yang menderita loh orang kaya. Kalau Anda berteman sama saya tahu, mungkin karena suka dengan saya. Tapi kalau duit saya 18 triliun, Anda berteman saya curiga, lo ini karena duit gue, apa karena gue? Apa pribadi gue? Orang kaya kan susahnya begitu kan, kesepian. Nomor 2, kalau saya kehilangan duit 10 juta, puji Tuhan nanti datang ke Pak Martin pasti dibantu. Tapi kalau saya hilang 12 triliun, nangis ke keempat-empatnya juga kami doakan. Paling begitu kan. Orang kaya kan makin takut kalau kehilangan duit juga. Dan ketika Anda punya 1 miliar, Anda merasa tetap miskin. Karena bergaul dengan orang yang punya 2 miliar. Punya 2 miliar, pengen punya 10, itu gak bisa habisnya lah. Apalagi kayak saya, emas saya begitu banyak. Masih pengen punya emas lebih banyak lagi. Ya. Nah ini, kalau Mas Purbaya sih enggak ada belum teman sama dia gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Maukah kita benar-benar beda dari orang lain, berhenti sebentar dalam perjalanan kita? Apa yang kita pikir telah kita tercapai. Dan melihat sukses menurut Tuhan adalah kalau kita punya dampak pada hidup orang lain. Memulihkan, memberikan balas. Mulai dari rumah deh ya. Yang punya anak bilang, nak, mama sayang dengan kamu. Lepas kamu dapat angka 9 atau 7 atau 6 dalam sekolah, kamu anakku. You are okay for me. Mulailah tidak dengan menuntut tapi mengatakan demikian. Tolong ya orang tua ya. Ya, kalau mertua yang bawel bilang, "Mah, terima kasih, mama telah menolong saya untuk mengerti kesabaran." Kalau suami begitu aneh, "Terima kasih papa main TikTok melulu. Nanti gua pasang juga, saya belajar untuk pasang podcast saya di TikTok supaya papa melihat saya lebih banyak." Gitu. Nah, terakhir beranikah kita meruntuhkan tembok-tembok penghalang yang membuat kita enggan membawa anugerah Kristus tanpa syarat buat mereka. Dan saya yakin, siapa yang mau melakukan itu dan bertekad itu akan lebih banyak melihat berkat Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan berkati. Amin.